Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Bokutan Pring, tempat ini ya diduga merupakan tempat bekas dari perkampungan kuno. Konon katanya di daerah inilah terdapat kampung kuno yang pada waktu itu menurut cerita turun-temurun warga di sini, pemukiman itu ditinggal oleh penghuninya dikarenakan ada wabah ya. Istilah orang Jawa itu pagebluk mungkin. Ketika pagi sakit, sorenya meninggal begitu. Kami coba ulas kembali saudara-saudara Bokutan Pring tentang temuan kami kemarin, yaitu banyaknya fragmen kuno serta ditemukannya batu bata yang masih terstruktur. Nah, inilah yang dinamakan tanah santren, yang di akte tanah tersebut tercatat jenisnya tanah kering. Tanah kering itu merupakan tanah yang dikhususkan untuk pemukiman, bukan persawahan. Tapi di sini merupakan persawahan. Jangan-jangan benar apa yang menjadi cerita turun-temurun itu, bahwa di sini merupakan dulu diceritakan ada sebuah pemukiman yang pada waktu itu ada wabah yang menimpa dari perkampungan itu, sehingga orang-orang yang tinggal di sini waktu itu pindah keluar gitu, meninggalkan kampung tersebut. Apakah betul bahwa pemukiman itu merupakan temuan yang kami temukan kemarin? Batu bata merah kuno khas dengan bata-bata Jawa Timuran, khususnya di Bata Trowulan ya, dengan motif 2-3 sejajar, 2 setengah lingkaran begitu, dan fragmen-fragmen kuno berupa pecahan dari terakota juga banyak ditemukan di sini. Oke, berdekatan dengan petilasan atau tempat yang dipundenkan oleh orang-orang di sini merupakan makam ya dari Mbah Wiroseno. Kabarnya beliau Mbah Wiroseno itu merupakan panglima gitu, ataupun pemimpin perang di zaman kerajaan Majapahit. Nah, itulah makam ya dari Mbah Seno. Kita nanti coba lihat-lihat. Kita coba lihat untuk temuan struktur dari batu bata merah beserta batu alam ataupun boulder-boulder di sini ya, yang kemarin kita temukan. Nah, inilah saudara-saudara Bokutan Pring, ada batu alam yang sepertinya ya ditata begitu, karena melihat dari cara mereka ya meletakkan batu alam ini sangat-sangat rapi sekali. Sisi datar dari batu alam ini ditaruh di sisi atas, semacam apa ya, lantai mungkin ya. Nah, inilah saudara-saudara Bokutan Pring. Terus di sekitar ini banyak sekali artefak ataupun fragmen-fragmen kuno. Ini dari terakota ya, ini terlihat. Ini mungkin kalau utuh ini merupakan wadah ya, ini bagian dari wadah. Terus di sini juga ada batu alam lagi ya, batu boulder. Nah, ini sisi yang paling datar. Jadi mereka menaruh, memposisikan yang datar ini ditaruh di atas. Jadi sehingga seperti lantai dari batu begitu.
Dan inilah struktur dari bata merah. Nah, terlihat sangat jelas sekali bangunan kuno ini ya. Untuk jalur sementara, melihat dari tatanan bata ini, dia dari timur ke barat, dan kemungkinan di dalam tanah sini masih ada lagi ya lanjutan dari struktur ini. Ada dua batu bata yang ke arah barat begitu. Dengan ukuran, kita coba ukur saudara Serbukutan Pring. Panjang dari bata ini 33 dengan lebar 20. Untuk ketebalannya karena masih terpendam ya, jadi saya tidak bisa ngukur. Nah, di samping itu, dari tatanan bata ini ya, kita dapati lagi seperti bata-bata yang sengaja ditata lagi, yang membentuk isian. Karena di sini nyudut ya, ini nyudut ya, ini ke arah barat, timur, terus ini ada lagi bata yang ke arah selatan. Dan ada isian batu bata yang kami juga belum tahu, karena bata-bata di sini yang seperti isian ini tidak utuh gitu. Nah, tidak utuh. Terus ada bata yang setengah lingkaran di sini. Fungsinya apa ya belum tahu juga. Terus di sisi sebelah selatan dari struktur ini terdapat bata yang ditata rapi juga ya. Namun posisi batanya berbeda. Kalau ini sisi panjangnya menghadap ke selatan utara. Kalau di sini timur barat. Berbeda saudara Serbukutan Pring. Apakah mempunyai fungsi yang berbeda juga terhadap bangunannya dulu ya, kami juga belum tahu. Dan dia memanjang ke arah selatan sampai sini ya, karena kemarin penggalian hanya merupakan bentuk sebagai dokumentasi pelaporan terhadap instansi yang terkait, terutama BPJP Jatim. Jadi kami hentikan, cukup di sini dulu penggalian kemarin ya. Dan sepertinya masih ada lagi, dia masih tertimbun di dalam tanah. Dan di sebelahnya juga terdapat isian dari batu alam atau boulder. Nah, ini bagian yang sangat-sangat datar, mereka tata begitu. Dan alhamdulillah dari pemilik tanah ya, beliau Pak Tulus sangat terbuka sekali untuk memberi peluang ataupun kesempatan terhadap kami Bungkutan Pring untuk membuka atau mengangkat tanah-tanah yang di dalamnya terdapat struktur dari bangunan kuno ini. Untuk di sebelah dari struktur ini, sebelah timurnya ya,
juga terdapat lahan kosong begitu. Namun ini sudah bukan milik Pak Tulus ya. Ini ditinggalkan ceritanya. Ini sama pemiliknya ditinggalkan dulu. Waktu dulu tanah ini digarap ya, ditanamin polowijo. Di suatu ketika beliau yang punya lahan ya melihat penampakan ular yang sangat-sangat besar, sehingga mungkin karena ketakutan begitu maka tanah ini ditinggalkan. Sampai sekarang belum diketahui, pemilik tanahnya dikabarkan berada di Surabaya. Sudah berpuluh-puluh tahun ini tanah ditinggalkan, dan sekarang sudah ditumbuhin ilalang yang sangat-sangat lebat gitu. Oke, saya ataupun kami ya dari Penghutan Pring sangat-sangat minta bantuan doa untuk temuan ini supaya segera ditindaklanjuti secara eksklusif begitu dari instansi terkait, dan berharap untuk warga yang di sini ikut menjaga sampai nanti temuan struktur ini diekskavasi. Ya, itu harapan kami, semoga diekskavasi supaya Kutorejo ya, terutama di dusun Kutorejo ini ada wisata begitu, wisata purbakala. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.